Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tian Tia Channel. Teman-teman, pernahkah kamu merasa malas? Atau merasa bahwa semangatmu menghilang? Banyak di antara kita yang menyebut dirinya malas, namun saat kita perhatikan lebih dalam, mungkin ternyata bukan malas, tapi kelelahan mental. Ketika hati, jiwa, dan pikiran kita merasa letih, terbebani, dan terkuras. Berikut saya ceritakan kisah pendek. Ada seorang pemuda yang setiap pagi berjuang untuk bangun. Setiap hari merasa berat untuk memulai pekerjaan. Bahkan ketika istirahat pun pikirannya tak bisa tenang. Dia berkata, "Aku malas." Namun ketika dia bercerita kepada seseorang teman dekat, ternyata beban yang dipikulnya selama bertahun-tahun, tekanan keluarga, ekspektasi diri, kegagalan masa lalu, kesedihan yang dipendam, dan ketakutan akan masa depan. Semua itu memenuhi ruang pikirannya dan mengikis semangatnya. Dia bukan malas, dia lelah mentalnya. Itulah sebabnya kita perlu membedakan antara malas dan kelelahan mental. Karena cara menyikapinya pun berbeda. Definisi malas sendiri secara umum, enggan melakukan sesuatu, tidak mau berusaha, atau menghindari kewajiban tanpa alasan kuat. Dalam Islam, sifat malas bisa terkait dengan sifat sumpah atau lemah, atau kecenderungan yang tidak produktif. Dan apa itu kelelahan mental? Kelelahan mental adalah kondisi ketika pikiran, perasaan, dan jiwa merasa terkuras karena beban emosi, stres, tekanan hidup, atau gangguan batin. Gejalanya bisa bermacam-macam, seperti sulit berkonsentrasi, hati kosong, semangat turun drastis, sulit beribadah, tidur tak nyenyak, kecemasan terus-menerus, overthinking, merasa bersalah atau tidak berarti. Penyebab utamanya malas, ketidakmauan, atau kemalasan. Sikap yang diperlukan adalah dorongan, motivasi, dan disiplin diri. Respon yang tepat memulai kembali memperbaiki niat. Teman-teman, jika kita salah memaknai kelelahan mental sebagai malas, maka kita akan memberikan obat yang salah pula. Menyalahkan diri sendiri, memaksakan diri tanpa memulihkan, dan akhirnya masuk ke jurang rasa putus asa. Perspektif Islam terhadap kelelahan hati dan jiwa. Islam menempatkan hati sebagai pusat kendali manusia, tempat keyakinan, cinta, dan ketekatan dengan Allah. Bila hati lelah, iman terasa hambar, ibadah seperti robotik atau terasa kosong. Kisah para nabi dan umat yang lelah. Nabi Ayub alaihissalam diuji bertubi-tubi, fisik dan mentalnya hancur. Namun dia tetap sabar dan meyakini Allah akan memberikan pertolongan. Nabi Muhammad SAW sendiri mengalami banyak beban. Kehilangan orang-orang tercinta, tekanan kaum Quraisy, pengkhianatan, dongeng-dongeng yang menyakitkan. Seperti dalam peristiwa Hira, ketika ia merenung dan mencari ketenangan, Allah wahyukan kepadanya, "Iqra." Dalam kisah sahabat seperti Umar bin Khattab, pada masa meski kuat lahir batin, ada masa dia menyendiri, mengambil waktu kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Syariah ayat 5. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini memberikan toleransi pada tindakan kecil ketika kita lelah.
Untuk itu, sebaiknya apa yang kita lakukan ketika mental kita lelah? Yang pertama adalah tawakal. Menyerahkan hasil kepada Allah setelah kita berusaha. Saat mental lelah, kita boleh melepaskan sebagian beban kepadanya. Yang kedua, sabar. Bukan berarti pasrah terus, tapi tetap tegar menyikapi kondisi. Yang ketiga, istirahatlah. Islam menganjurkan keseimbangan antara ibadah, kerja, dan istirahat. Tidur cukup, zikir, membaca Al-Quran, zikir hati. Dan jangan lupa pula kenali dan akui kondisimu. Jangan memaksakan diri diam dalam penyangkalan. Katakan, aku lelah. Evaluasilah beban pikiranmu. Catat apa yang membebani, seperti keuangan, keluarga, pekerjaan, doa yang terbengkalai, atau hubungan sosial. Istirahatkan jiwa dan hati pula. Luangkan waktu untuk menyendiri, merenung muhasabah. Tarik nafas panjang, meditasi Islami, doa hening di tempat suci. Perbanyak zikir, bacaan Al-Quran yang melembut. Ayat tentang penghiburan hati seperti surat Ar-Rahman, Al-Insan, Al-Fajr, dan Al-Insyirah. Dan jangan lupa yang paling penting adalah perbaiki hubungan dengan Allah. Tingkatkan hubungan batin, seperti doa, istighfar, sujud, sholat malam meskipun sedikit. Bacalah ayat-ayat penghibur. Ingat bahwa Allah Maha mengetahui bebanmu. Atur pola hidup seimbang, tidur yang cukup, makan yang sehat, olahraga ringan. Menjaga tubuh, menjaga jiwa. Hindari overthinking. Batasi waktu memikirkan hal-hal di luar kendali. Jaga pergaulan positif, dekatkan diri dengan orang-orang yang memberi dukungan. Bagikan bebanmu kepada teman-teman terdekatmu yang bisa kamu percaya. Curhat kepada orang yang terpercaya seperti sahabat, ustadz, atau keluarga. Bila perlu, cari bimbingan konselor muslim atau psikolog. Bergabung komunitas kajian yang positif untuk memperkuat jiwa. Konsistensi meskipun perlahan, mulailah dari hal-hal kecil seperti doa pagi, zikir harian, meskipun satu ayat, bacalah Al-Quran. Ingat hadis, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Jangan terburu memaksakan target besar, biarkan hatimu pulih sedikit demi sedikit. Ketika Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan, beliau tetap sabar dan memohon pertolongan Allah, walaupun sangat menderita. Ayub tidak gelisah maupun putus asa. Akhirnya Allah menyangkat penyakitnya dan memberinya keluarga kembali. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika mental kita lelah, kesabaran dan tawakal menjadi obat hati terbaik. Kisah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikenal adil, soleh, tetapi juga manusia yang bisa merasa berat. Dalam surat-suratnya, dia sering menasihati rakyatnya tentang betapa hati bisa berat jika jauh dari Allah, dan betapa pentingnya menjaga ruh dengan zikir, tadabbur Quran, dan memperbanyak amal soleh. Kisah sahabat yang hidup normal. Ada seorang sahabat diceritakan dalam kajian yang setiap kali merasa jenuh dan lelah, dia menginap di masjid, membaca Al-Quran hingga pagi, mencurahkan hatinya kepada Allah, dan pulang dengan semangat baru. Dia mengingatkan kita salah satu cara pemulihan adalah kembali ke Allah. Teman-teman, kamu bukan malas, tapi mungkin hatimu sedang lelah. Bukan karena kamu tidak ingin bangun pagi, tapi karena terlalu banyak beban yang kamu pendam sendiri. Bukan karena kamu tidak ingin produktif, tapi karena pikiranmu dipenuhi kekhawatiran yang tak kunjung reda. Kadang kita merasa hampa, sholat merasa hambar, doa pun seperti tak sampai. Kita pun bertanya-tanya, kenapa aku begini? Tapi ketahuilah, Allah tahu kamu sedang berjuang. Allah tahu kamu tidak sedang bermalas-malasan. Tapi kamu sedang bertahan di tengah badai. Badai yang tak terlihat oleh orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, istirahatlah sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menguatkan hati. Kembali ke Allah, bukan hanya saat kuat, tapi justru saat paling rapuh. Kamu bukan malas, kamu hanya butuh Allah lebih dari sebelumnya. Tenangkan hatimu, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.